Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan yang terkadang membuat kita tergoda untuk menjual atau menukar iman kita demi keuntungan duniawi atau kenyamanan pribadi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang kita dapatkan di dalam dunia ini tidak ada artinya jika kita kehilangan Tuhan Yesus. Oke saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan tema yang sangat penting dan penuh tantangan bagi kita semua umat Kristen, yaitu di sini saya membuat tema jangan menjual Tuhan Yesus karena harta, karena cinta, atau apapun di dunia ini. Nah sekarang mari kita merenungkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan menjual Yesus dan mengapa itu adalah suatu kesia-siaan yang besar. Menjual Yesus itu bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh Yudas Iskariot yang menukarkan Yesus itu dengan 30 keping perak. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga sering tergoda untuk menjual Yesus dengan berbagai hal. Baik itu harta, cinta, atau bahkan kenyamanan duniawi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan Kristus. Apapun yang kita pilih untuk menggantikan Yesus dalam hidup kita, itu adalah sia-sia. Jadi mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini. Yang pertama, maksud menjual Yesus untuk harta duniawi. Salah satu godaan terbesar dalam hidup adalah harta dan materi. Banyak orang yang rela menukar prinsip, iman, atau bahkan hubungan dengan Tuhan demi mengejar harta atau keuntungan duniawi. Atau yang lebih parah, yang ada di kalangan anak muda sekarang, mereka bisa menjual Yesus demi cinta beda agama. Itu paling hati-hati. Dan Tuhan sudah bilang, jika kamu menjual Yesus dan kamu memilih untuk pindah agama demi cinta duniawi, itu kamu tidak dapat cinta yang sempurna seperti cinta Tuhan Yesus. Jadi ingat, jangan sampai kamu melanggar hal ini. Atau ketika kalian saat ini berada dalam situasi di mana kamu lagi membangun hubungan dengan seorang yang beda keyakinan dengan kamu, lebih baik kamu akhiri hubungan ini. Mari datang kepada Yesus, karena Tuhan Yesus doang di dunia ini yang memiliki cinta yang abadi. Dalam Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikan seseorang sebagai pengganti nyawanya? Harta duniawi itu tidak dapat memberikan kepuasan sejati. Meskipun dunia menawarkan banyak kekayaan, kesenangan, dan kemauan, semua itu adalah sementara. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Karena itu, tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ketika kita memilih harta duniawi atau cinta duniawi lebih dari Yesus, kita kehilangan apa yang sesungguhnya berharga, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagi kita untuk lebih mendalami lagi firman ini, yaitu begini. Bayangkan seseorang yang berusaha mengejar uang dan kekayaan sepanjang hidupnya. Namun pada akhirnya dia harus meninggalkan segala sesuatu itu saat ajal datang. Harta dunia yang kita kumpulkan selama hidupnya tidak akan dapat dibawa ke dunia yang kekal. Sebaliknya, hubungan dengan Yesus adalah sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Jangan biarkan harta duniawi mengapurkan penglihatan kita tentang apa yang benar-benar berharga,
Yang kedua, menjual Yesus karena cinta yang salah. Cinta adalah hal yang sangat kuat dan bisa menjadi godaan besar dalam hidup kita. Namun, kita harus berhati-hati agar kita tidak mencintai seseorang atau sesuatu lebih dari kita mencintai Tuhan. Dalam Lukas 14 ayat 26, Yesus berkata, "Jika seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tapi di sini, Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita. Tetapi dia ingin menekankan bahwa cinta kita kepada Tuhan itu harus jauh lebih besar daripada cinta kita kepada apapun atau siapapun di dunia ini. Cinta yang salah dapat membuat kita tergoda untuk mengabaikan kehendak Tuhan demi mengikuti keinginan pribadi atau mengikuti orang lain yang belum tentu sejalan dengan firman Tuhan. Jangan biarkan cinta yang salah itu membuat kita menjual Yesus demi kebahagiaan semata. Ya, seperti yang saya katakan dari awal tadi. Kamu bisa menjual imanmu dan kamu mengikuti keyakinan orang lain dan mengikuti Allah mereka. Jadi, buat kamu anak muda, tolong. Jika kamu saat ini lagi pacaran dengan beda agama, lebih baik akhiri hubungan kalian, jangan kalian sia-siain waktu itu. Kembalilah kepada Yesus, carilah anak Tuhan Yesus, karena di dunia ini sangat begitu banyak anak Tuhan Yesus. Masa kamu nggak menemukannya, ya kan? Yang ketiga, menjual Yesus untuk kenyamanan dunia. Nah, terkadang kita lebih memilih untuk hidup dalam kenyamanan dunia daripada menanggung penderitaan atau tantangan demi Yesus. Dalam Matius 10 ayat 39, Yesus berkata, "Barang siapa menemukan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup yang mudah. Dan seringkali kita harus menghadapi tantangan dan penderitaan. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa segala penderitaan untuknya tidak akan sia-sia. Kenyamanan duniawi yang kita cari seringkali hanya bersifat sementara. Kita bisa mendapatkan segala kemewahan dan kekayaan, tetapi semuanya itu akan berlalu. Sebaliknya, hidup untuk Tuhan memberi kita kedamaian dan kepuasan yang abadi. Janganlah pernah memilih kenyamanan duniawi yang sementara daripada keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Yang keempat adalah menjual Yesus itu adalah kesia-siaan. Apapun yang kita pilih untuk menggantikan Yesus dalam hidup kita adalah sia-sia. Filipi 3 ayat 8, Paulus berkata, "Aku menganggap semuanya itu rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya." Paulus dengan tegas mengungkapkan bahwa semua yang dia miliki, bahkan posisi dan kehormatan duniawi, dianggap sebagai sampah dibandingkan dengan pengenalan yang lebih dalam akan Yesus. Apapun yang kita miliki atau yang kita alami di dunia ini, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Yesus. Semua itu akan berlalu, tetapi Yesus adalah yang kekal. Jika kita menjual Yesus demi hal-hal duniawi, kita kehilangan yang paling berharga dalam hidup kita. Jangan pernah menukar Yesus dengan apapun, dan jangan takut jika kamu berada di dalam tekanan. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang lebih utama adalah kita mencari Yesus lebih dulu, kebenarannya, mengikutinya, mencintainya.
maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan takut. Yang menjadi kesimpulan bagi kita saudaraku, kita diajak untuk tidak pernah menjual Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini yang ditawarkan kepada kita. Harta, cinta, kenyamanan, atau apapun yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita memprioritaskan Yesus dalam hidup kita memperoleh kehidupan yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau harta dunia. Semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah sementara, tetapi Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Marilah kita menjaga iman kita dan tidak tergoda untuk menjual Yesus dengan apapun. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini dapat menambah wawasan kita dan dapat memberkati kita semua. Jika kalian terberkati dengan firman Tuhan ini, tolong dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan dukung terus. Dan bila perlu, bagikanlah kutipan khotbah ini ke semua saudara-saudara sehingga mereka bisa lebih diberkati dan lebih mencintai Tuhan Yesus. Begitu saja, sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya.